Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi ya bersama Bang Mimin, dimana akan memberikan sedikit ulasan mengenai alur cerita sinetron Cinta Dua Pilihan yang tentunya semakin seru dan menarik lagi ya untuk kita saksikan. Nah guys, yang dimana di episode kali ini Pano bersama dengan Clara ya, dimana saat itulah Pano meminta Clara untuk tidak mengganggu Sukma selama 1 bulan ini ya, karena Pano begitu sangat mengkhawatirkan keadaan Sukma ya guys ya, karena dirinya tidak ingin jika Sukma terjadi sesuatu kembali. Dimana saat itu Pano pun mengatakan kepada Clara jika Clara bisa mengikuti semua keinginan Pano, maka dirinya berjanji selama sebulan ini dirinya akan berusaha membuat Pris mengakui bahwa Bara adalah anaknya, yang dimana saat itu Clara pun mengatakan apa untungnya bagi dirinya karena selama ini dirinya membesarkan Bara sendirian tanpa bantuan sedikit pun dari Pris. Dimana saat itu Pano pun mengatakan bahwa ini semua demi kebaikan Bara, dan Clara sendiri mengetahui jika Bara sangat menginginkan jika Pris mengakui dirinya adalah anaknya. Sementara itu di sisi lainnya, dimana saat ini Tante Yola sedang video call ya bersama dengan temannya, dimana saat itu Tante Yola memamerkan perhiasannya ya guys ya, tanpa memperhatikan barang-barang yang ada di depannya, sehingga saat itu tanpa sengaja Tante Yola pun menginjak mainan Bara hingga membuat dirinya terjatuh. Dimana saat itu Ujang pun mendengarnya dan segera membantu Tante Yola ya, dimana saat itu Tante Yola pun merasa sangat kesal karena semua adalah mainan Bara. Padahal dirinya selalu berbicara kepada Bara untuk selalu memberesi mainannya ya, namun Bara tidak mau mendengarkannya. Dimana saat itu Tante Yola pun begitu sangat marahnya kepada Bara ya guys ya, dimana saat itulah Mang Ujang pun mengatakan bahwa namanya juga anak kecil lah, bagaimana jika kakek-kakek yang mainan hal tersebut pasti tidak mungkin. Dimana saat itulah Tante Yola pun menambah semakin kesal ya guys ya, dan meminta Ujang untuk pergi ya, karena dirinya ingin menghubungi Pris. Yang dimana saat itu Tante Yola pun menghubungi Pris ya, dimana saat itu Pris menanyakan tentang kabar Tante Yola saat ini. Dimana saat itulah Tante Yola pun mengatakan bahwa dirinya sedang tidak baik-baik ya, dirinya baru saja terjatuh. Ini semua gara-gara Bara karena menaruh mainan sembarangan, dan sepertinya Bara dan juga Clara ingin menguasai rumahnya ya, karena saat ini Bara dan juga Clara adalah orang nomor 1 di rumahnya karena selalu dibela oleh Pak Brata dan juga Pano. Yang dimana saat itulah Pris pun mengatakan kepada Tante Yola untuk mengusir saja Bara dan juga Clara ya, karena Bara bukanlah anaknya ya, mungkin saja anak orang lain. Yang dimana saat itulah Pak Brata pun mendengar semuanya dan mengatakan kepada Pris ya bahwa Pris tidak boleh berkata seperti itu, dan meminta dirinya untuk mengakui bahwa Bara adalah anak kandungnya karena dirinya merasa begitu banyak kemiripan antara Bara dan juga Pris ya. Namun saat itu Pris tidak mau mengakuinya sama sekali dan mengatakan bahwa Clara dulu begitu sangat miskin dan mendekati dirinya. Bisa saja Clara hanya ingin hartanya. Namun saat itu Pak Brata pun membela Clara ya guys ya, dan mengatakan kepada Pris bahwa Pris jangan pernah menjelekkan Bara ya, karena Clara berjuang sendirian membesarkan Bara sampai saat ini dan Bara adalah cucunya. Yang dimana saat itulah Tante Yola pun mengatakan kepada Pak Brata bahwa Clara adalah wanita murahan dan mungkin saja Bara bukanlah anak kandungnya. Dimana saat itu Tante Yola pun mengatakan bahwa mungkin saja Clara hanya menginginkan hartanya, dan Pris pun mengatakan bahwa itu memang benar yang dikatakan oleh Tante Yola. Dan di saat itu Pak Brata dan juga Tante Yola tidak mengetahui jika saat itu Clara mendengar semuanya, dan begitu pun dengan Bara ya guys ya. Sontak saja saat itu Clara pun mengatakan kepada Pris bahwa Pris jangan pernah menjelekkan Bara dan juga dirinya, karena selama ini dirinya tidak pernah meminta sepeser pun harta Pris ya untuk membesarkan Bara.
Dan jika Pris menjadi seorang lelaki sejati, lebih baik Pris pulang ke Indonesia untuk mengakui bahwa Bara adalah anak kandungnya. Dan bila perlu kita lakukan tes DNA untuk membuktikan semua kebenarannya. Pris jangan menjadi orang pengecut seperti ini. Mana saat itu Tante Yola pun merasa sangat terkejut dan mengatakan kepada Clara untuk apa tes DNA, yang pastinya Clara dan juga Bara pastinya menginginkan harta yang dimiliki Pris saat ini. Yang dimana saat itu Bara pun merasa sangat sedih karena dirinya tidak menyangka jika Pris tidak mau mengakui bahwa dirinya adalah anak kandungnya. Dimana saat itulah Pak Brata pun meminta Pris untuk pulang ke Indonesia dan membuktikan semuanya dan melakukan tes DNA agar semuanya jelas. Yang dimana saat itu Pris pun mengatakan bahwa dirinya tidak akan pernah pulang dan dirinya pun tidak sudi mengakui Bara sebagai anak kandungnya. Contoh saja itu membuat Pano pun menjadi emosi dan mengatakan kepada Pris bahwa Pris pergi ke luar negeri hanya untuk menghindari masalah dan lari dari tanggung jawab. Dimana saat itu Pris pun mengatakan kepada Pano bahwa Pano tidak usah ikut campur urusannya. Namun saat itu Pano pun mengatakan jika Pris memang benar-benar lelaki, lebih baik Pris pulang ke Indonesia dan lakukan tes DNA jika Pris memang benar bukan papa kandung Bara yang sebenarnya, karena yang Bara butuhkan adalah pengakuan dari Pris bahwa Pris adalah papa kandungnya. Pun saat itu Pris pun mengatakan bahwa dirinya tidak mau pulang ke Indonesia dan dirinya tidak mau mengakui Bara sebagai anak kandungnya dan dirinya tidak mau membahas masalah ini lagi. Setelah itu Pris pun mematikan handphonenya guys dimana saat itu terlihat sekali jika Bara dan juga Clara merasa sangat sedih karena sampai saat ini Pris masih saja tetap tidak mau mengakui Bara sebagai anak kandungnya. Sementara itu di sisi lainnya dimana saat ini Mita terjebak di dalam mobil patir guys dimana saat itu Mita pun meminta pertolongan, namun tidak ada satu orang pun yang mendengarkan teriakannya saat itu. Dimana saat ini Patir sedang makan bersama dengan Ibu Intan guys dimana saat itu Patir pun merasa ada sesuatu barang yang ketinggalan di mobil dan Patir pun teringat bahwa tas dan juga handphonenya ada di mobil dan mau mengambilnya. Dimana saat itu Ibu Intan pun melarangnya, namun saat itu Patir mengatakan bahwa dirinya takut jika ada klien yang menghubungi dirinya maka dirinya dengan cepat bisa mengangkat handphonenya tersebut. Dan di saat itulah Patir pun segera pergi mengambil tasnya di mobil guys yang dimana saat ini Mita pun sudah mulai susah bernapas guys dimana saat itu akhirnya Mita pun jatuh pingsan guys Sementara itu Patir pun datang untuk mengambil tas di mobilnya guys dan betapa terkejutnya Patir saat melihat bahwa Mita ada di dalam bagasinya dan segera membantu Mita guys karena Patir melihat jika Mita tidak sadarkan diri. Dan begitu pun dengan Ibu Intannya merasa sangat terkejut mendengar teriakan dari Patir dan segera pergi Yang dimana saat itu Ibu Intan pun merasa sangat terkejut dan mengatakan kepada Patir siapakah wanita ini, dan terlebih dahulu Ibu Intan pun mengecek keadaannya dan ternyata wanita ini masih hidup. Dimana saat itu Patir pun merasa sangat senangnya karena Mita hanya jatuh pingsan saja. Dan Ibu Intan pun menanyakan siapakah wanita ini dan Patir pun menceritakan bahwa ini adalah Mita. Tadi dirinya tidak sengaja menabraknya, tetapi dirinya telah membawa Mita pergi ke rumah sakit dan tidak mengetahui jika Mita ada di dalam bagasi mobilnya. Pada saat itu Ibu Intan pun mengatakan untung saja Patir tidak diadukan Mita ke kantor polisi. Dan dimana saat itulah Ibu Intan dan juga Patir segera membawa Mita dan mencoba untuk menyadarkannya. Dimana saat itu akhirnya Mita pun sadar dan
Patir pun mengatakan kepada Mita apa yang Mita lakukan di dalam bagasi mobilnya, dimana saat itu Mita pun meminta maaf kepada Patir ya, karena dirinya tadi takut karena dikejar oleh beberapa orang preman, sehingga dirinya pun menjadi panik dan masuk ke dalam mobil Patir. Dan di saat itulah Ibu Intan pun menanyakan keadaan Mita saat ini ya, dan beruntung saja Patir tidak diadukan oleh Mita ke kantor polisi karena Patir sudah menabrak dirinya hingga kakinya cedera. Saat itu juga Ibu Intan pun menanyakan kepada Patir kenapa Patir bisa kenal dengan Mita dan kenal di mana. Dimana saat itu Patir pun merasa sangat bingung menjawabnya, dan saat itulah Mita pun mengatakan bahwa dirinya ingin pulangnya. Namun saat itu terlihat sekali jika keadaan Mita saat ini belum pulih sepenuhnya ya, karena Mita masih merasa sangat pusing dan kakinya pun sedikit merasa sakit ya guys ya. Yang dimana saat itu Mita pun hampir terjatuh. Untung saja saat itu dengan sigap Patir pun segera menolongnya ya, sehingga membuat Patir dan juga Mita pun saling memandangi satu sama lainnya. Setelah itu Patir pun mengajak Mita untuk beristirahat sejenak ya guys ya, dan di saat itulah Ibu Intan pun menanyakan kepada Mita apakah ada nomor keluarga yang bisa dihubungi dan mau menjemput Mita saat ini. Namun saat itu Mita pun mengatakan bahwa dirinya hidup sebatang kara ya, karena dirinya di sini hanya merantau. Dan di saat itulah Ibu Intan pun mengatakan kepada Patir bahwa kita masih ada satu kamar kosong dan sebaiknya Mita tinggal di sini dulu karena keadaannya belum pulih sebenarnya. Dimana saat itu Patir pun merasa sangat terkejut dan mengatakan kepada Ibu Intan tidak mungkin Mita tinggal di sini, apa kata orang lain, karena Mita bukanlah saudara. Dan saat itu Ibu Intan pun mengatakan bahwa kita anggap saja Mita saudara kita dari jauh, karena dirinya pun pernah merasakan hal yang sama dengan Mita ya, hidup sebatang kara di kota. Dan saat itu akhirnya Patir pun tidak bisa membantah ataupun melawan keinginan Ibu Intan ya guys ya, dimana saat itu akhirnya Patir pun mengizinkan Mita untuk sementara waktu tinggal bersamanya. Nah guys, apa yang akan terjadi selanjutnya? Untuk kalian yang penasaran, jangan lupa saksikan sinetron Cinta Dua Pilihan hanya di SCTV 1 untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.